Selamat pagi semuanya, mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membantu kami belajar, bantu kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari tentang tanduk kecil dari kekuasaannya. Di pertemuan lalu, di kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita melihat bahwa dua kerajaan yang besar bertarung dan akhirnya kemenangan hanya dimiliki oleh satu kerajaan, yaitu peperangan antara Persia. Persia saat itu menguasai dunia lalu melawan Yunani dan Yunani mengalahkan Persia dan pada akhirnya Yunani menjadi penguasa baru di dunia. Dan setelah Yunani berkuasa, kita ingat bahwa kekuasaannya diperoleh oleh karena rajanya yang sangat luar biasa. Rajanya yang bernama Alexander Agung, Alexander the Great. Alexander akhirnya mati dalam usia muda. Alexander mati tanpa menurunkan kekuasaannya kepada keturunannya, karena Alexander mati tanpa memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu kekuasaan Yunani dibagi kepada 4 jenderal besarnya, yaitu Jenderal Ptolemy, Seleucus, Cassander, dan Lysimachus. Nah, 4 jenderal ini akhirnya berkuasa. Dan pada akhirnya kita akan melihat kekuasaan selanjutnya. Karena kekuasaan dari 4 kerajaan ini tidak bertahan lama. Kita lihat Daniel 8 ayat 9 sampai 12. Daniel 8 ayat 9 sampai 12 ini adalah gambaran besarnya. Dari salah satu 4 tanduk. 4 tanduk itu melambangkan 4 jenderal itu, yaitu Cassander, Lysimachus, Seleucus, dan Ptolemy. Dari salah satu keempat tanduk itu muncul suatu tanduk kecil dan menjadi besar ke arah selatan, timur, dan tanah permai. Permai atau Yerusalem. Kita akan lihat apa itu tanah selatan, daerah mana itu, timur, dan tanah permai itu di mana. Nah, tampaknya tanduk kecil ini muncul dari arah barat, bagian barat kerajaan Yunani. Karena apa? Karena tanduk kecil ini, dari 4 tanduk ini, muncul dari sebelah barat. Tanduk kecil muncul dari sebelah barat, dari antara 4 tanduk ini, dari kuasa 4 jenderal ini. Yaitu, tanduk kecil ini melambangkan kerajaan Romawi. Romawi adalah kerajaan yang dilambangkan dengan tanduk kecil. Ini sesuai dengan garis besar Daniel pasal 2 dan pasal 7. Kita ingat, Babel, Persia, Yunani, baru Roma. Di Daniel pasal 2. Di Daniel pasal 7, singa lambang Babylon, beruang lambang Persia, macan tutul lambang Yunani, dan binatang yang mengerikan yang keempat ini adalah lambang kerajaan Romawi. Demikian juga dalam Daniel pasal 8. Kita lihat lagi. Nah, Daniel 8 ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke selatan, timur, dan ke arah tanah permai. Kita lihat ya selanjutnya. Daniel. Nah, kerajaan ini digambarkan dengan, kita lihat Daniel pasal 8 ayat 23. Pemimpin kerajaan ini atau kerajaan Roma ini digambarkan dengan orang yang mukanya yang garang dan pandai menipu. Garang itu artinya mukanya mengerikan. Nah, sifat kerajaan Romawi di dalam Daniel 7 ayat 7 sama, dia garang, dia menakutkan, dia dan mendahsyatkan. Kuasanya sangat luar biasa kuat. Dan tanduk kecil ini atau Romawi ini sesuai dengan urutan dalam Daniel 7, melambangkan binatang yang keempat. Dan tanduk kecil yang muncul di antara 10 tanduk dan mengalahkan 3 tanduk yang lain. Pada intinya kita nggak usah ribet-ribet. Kita mikir aja, tanduk kecil ini dia mengerikan, dia melambangkan kuasa Roma, dan Roma memang adalah kerajaan yang sangat luar biasa kuat dan kejam pada saat itu. Selanjutnya, Daniel 8 ayat 9 sampai 12. Daniel mengamati bagaimana kekejaman kerajaan Romawi memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang mula-mula. Orang Romawi ini menyiksa umat Tuhan, menyiksa orang Yahudi, menyiksa orang Kristen. Daniel juga melihat kekuasaan kepausan. Nah, kita lihat tanduk kecil ini juga merepresentasikan kepausan di zaman ke-8. Saat ini kepausan tidak seperti zaman dulu. Nah, zaman dulu kepausan itu
melakukan banyak tindakan kekerasan kepada orang-orang Kristen yang tidak mau mengikuti kekuasaan kepausan Roma. Daniel juga melihat kekuasaan kepausan pada tahapan berikutnya, bahkan sampai zaman kita di akhir zaman nanti, dalam Wahyu pasal 13. Nah, tanduk kecil ini berperang melawan dan menganiaya gereja Tuhan. Selanjutnya, kita lihat arah selatan. Tadi kan tanduk kecil ini memanjang kepada arah selatan, arah utara, arah timur. Nah, kita lihat ini. Arah selatan. Arah selatan ini artinya kerajaan Romawi menguasai Mesir pada tahun 168 ketika Antiochus Epiphanes berhasil diusir dari sana pada waktu perang Ptolemus. Jadi arah selatan itu adalah Mesir. Nah, kita lihat ya, ini Mesir. Lalu arah timur, apa itu? Arah timur artinya kerajaan Roma menaklukkan wilayah barat, kerajaan Seleukus, pada tahun 190 sebelum Masehi. Dan tanah permai apa? Tanah permai artinya Yerusalem. Tanah permai artinya Yerusalem. Jadi kita lihat ya, kerajaan dia membesarkan diri ke arah selatan, artinya kerajaan Romawi mengalahkan Mesir. Arah timur artinya kerajaan Romawi menaklukkan wilayah barat, kerajaan Seleukus, si raja Seleukus ini. Dan tanah permai artinya Romawi menguasai tanah Yerusalem dan Palestina. Nah, tanduk kecil ini juga, mari kita lihat di sini. Bala tentara langit dan bintang-bintang melambangkan orang kudus, kepunyaan Tuhan dan para pemimpinnya. Dan kerajaan Romawi melawan bintang-bintang kudus dan bala tentara langit dalam Daniel 8 ayat 12. Roma kekafiran dan Roma kepausan menjadi dua kekuasaan yang menganiaya umat pilihan Tuhan. Dalam Daniel 7 yang dilambangkan binatang keempat dan tanduk kecil. Jadi kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Pada akhirnya tanduk kecil ini dan kepausan akhirnya menguasai seluruh Romawi dan seluruh Eropa, dan kepausan juga menganiaya umat Tuhan. Oleh karena itu di Daniel ayat 8 ayat 11 dikatakan, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan dari tempatnya yang kudus dirobohkannya. Nah, sampai saat ini kita telah belajar bahwa kerajaan Romawi dan kepausan telah dinubuatkan, dan nubuatannya mengatakan, nubuatan tentang kerajaan ini mengatakan semua tindakan-tindakan dari kerajaan Romawi dan tindakan-tindakan kepausan. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa artinya. Di pelajaran selanjutnya kita akan melihat, kita akan melihat di next lesson, kita akan melihat pada Daniel ayat 8, pasal 8 ayat 11 tentang korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari dalam Daniel 8 ayat 11? Kita akan lihat di pelajaran selanjutnya. Dan apa arti dari tempat kudus dirobohkan? Tempat kudus dirobohkan. Kita akan melihat dua makna dari perkataan di Daniel 8 ayat 11. Secara garis besar kita telah melihat bahwa tanduk kecil adalah kekuasaan yang digerakkan oleh kuasa setan. Kerajaan Romawi yang menyiksa umat Tuhan, dan juga kepausan pada zaman kegelapan yang telah menyiksa orang-orang Kristen. Dan semoga pelajaran kali ini kita bisa mengambil hikmat bahwa Tuhan tetap menyertai umatnya. Setan selalu ingin menguasai orang-orang Kristen, tetapi kekristenan, Alkitab, dan firman Tuhan tetap ada sampai akhir zaman. Dan Tuhan akan selalu menang, setan akan selalu kalah. Mari kita berada di sisi Tuhan dan melawan kuasa dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.